Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Bareng Mahasiswa. Bersama aku, Alun Mustafa Gufron dari jurusan Agroteknologi angkatan 2023. Nah, hari ini aku gak sendirian sobat, aku ditemani sama Ibu Rizky Afrianti SPMT. Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? Halo Alwi, alhamdulillah saya baik, sehat. Alhamdulillah Ibu. Nah, sobat, beliau ini merupakan salah satu dosen sekaligus pembina Persatuan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi. Nah, hari ini kita bahas sejarah singkat, visi misi, terus ruang lingkup keilmuan yang ada di jurusan Agroteknologi dulu. Nah, yang pertama ini Bu, sejarah singkat jurusan Agroteknologi ini gimana sih? Jadi jika terkait bahas tentang sejarah jurusan agroteknologi, ini mungkin yang lebih mumpuni yang lebih berkapasitas itu adalah jurusan agroteknologi. Jadi akan tapi saya akan mencoba menjelaskan sedangkal pengetahuan saya ya mengenai jurusan agroteknologi. Jadi sejarahnya, jadi pada tahun 2008 itu sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Tinggi itu dibentuk PS Agroteknologi, itu dari gabungan PS Agronomi dan Hortikultura, kemudian ada PS Ilmu Tanah dan juga PS Taman Penyakit Tanaman atau Proteksi Tanaman. Jadi 3 PS tersebut bergabung menjadi satu, menjadi PS Agroteknologi, program studi agroteknologi. Kemudian seiring berjalannya waktu, itu pada tahun 2016 ini kembali diaktifkan 3 program studi tadi yang telah bergabung menjadi jurusan agroteknologi. Ini diaktifkan kembali. Seperti yang Alwi tahu ya, sekarang sudah aktif kembali. Itu mulai 2016. Jadi ada program studi agronomi dan hortikultura, kemudian ada ilmu tanah dan juga proteksi tanaman. Nah, akan tetapi dengan pengaktifan 3 prodi yang sebelum digabung itu tidak menghilangkan atau jurusan atau program studi agroteknologi ini tetap dipertahankan. Bahkan ya, Alwi program studi kita ini agroteknologi, jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini sudah mendapatkan akreditasi internasional ASIIN pada tahun 2023 nanti sampai 2024. Nah, jadi nanti ini untuk adik-adik ya yang SMA, SMK dan sederajat, jika masih bingung nih mau masuk kemana, nih bisa masuk ke jurusan agroteknologi ya, sudah berakreditasi internasional ASIIN. Keren banget Jadi Bu. sejarah gitu Ya kan? Udah beraktivitas internasional jurusan agroteknologi. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah SMA, SMK atau sederajat, boleh banget tuh masuk di jurusan agroteknologi ini. Nah, kemudian Ibu, visi misi jurusan agroteknologi sendiri itu apa? Jadi visi misi, nah ini sebelumnya ya, jadi informasi mengenai sejarah, kemudian visi misi jurusan agroteknologi, lalu ada lengkap ya, ada tentang berita-berita di jurusan agroteknologi dan lain sebagainya, itu bisa diakses di website jurusan agroteknologi. Jadi agroteknologi.fp.unila.ac.id. Dan juga ada di ini ya, Instagram Perma AGT, juga Instagram agroteknologi. Nah, jadi visi dari jurusan agroteknologi ini sendiri adalah menjadi program studi yang unggul tentu saja dalam pengembangan sumber daya manusia dan ilmu teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, kemudian untuk mewujudkan dari visi tersebut, jadi disusunlah ada 3 misi di program studi agroteknologi. Jadi ini terkait tridharma perguruan tinggi, tridharma jadi ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam iptek yang mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah penelitian, jadi melaksanakan penelitian baik itu pada skala daerah, nasional maupun internasional, tentu saja secara berkelanjutan dalam bidang agroteknologi terkait dengan iptek yang mendukung pertanian berkelanjutan, yang mendukung visinya. Kemudian misi yang ketiga itu terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil penelitian tepat guna pada masyarakat dalam lingkup bidang agroteknologi terkait dengan iptek yang mendukung kembali pertanian berkelanjutan. Jadi visi misinya itu ya. Ternyata visi misinya keren banget ya, bagus banget ternyata.
Selain visi misi nih Bu, ruang lingkup keilmuan yang ada di jurusan agroteknologi itu ada apa aja? Jadi kalau terkait keilmuan ya, di bidang keilmuan atau bidang minat itu mungkin terkait dengan konsentrasi gitu ya. Jadi nanti mahasiswa agroteknologi itu setelah menyelesaikan semester 1 sampai semester 5, jadi nanti di akhir semester 5 menuju semester 6. Kalau Alwi sendiri semester berapa? Aku sekarang semester 5. Oh, semester 5 ya. Jadi nanti setelah semester 5 itu akan dibagi ke bidang minat penelitian atau konsentrasinya itu antara lain adalah yang pertama teknologi tanaman perkebunan, kemudian yang kedua ada teknologi pertanian organik, kemudian yang ketiga ada teknologi pertanian perkotaan atau urban farming, kemudian yang keempat adalah teknologi budidaya dan agrowisata. Ada 4 bidang minat atau konsentrasi ya. Kalau Alwi sendiri mau masuk kemana Alwi? Kalau aku Sudah kayaknya ada gambaran atau belum? kalau dengar dari cerita ibu barusan kayaknya lebih ke teknik budidaya. Kayak seru kayaknya. Teknik budidaya, ya, bisa bagaimana? langsung tahu kan gimana cara budidaya tanaman yang kita ini. Seru juga ternyata ya Bu, keilmuan yang ada di jurusan agroteknologi. Jadi ada urban farmingnya ya, ada organik ya sekarang organik perkebunan. Terus untuk mata kuliah, praktikum sama fasilitas itu gimana Bu? Buat mata kuliahnya dulu deh gimana? Ada berapa gitu, terus gimana caranya gitu. Jadi kalau terkait mata kuliah ya, jadi setelah mahasiswa tuh masuk ke jurusan agroteknologi, ini tentu saja di semester awal, semester pertama ya, dulu Alwi juga sudah merasakan bahwa di semester 1 itu akan ada mata kuliah dasar seperti biologi, kimia ya, bahasa Inggris dan sebagainya, dimana untuk tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa gitu dengan keilmuan dasar yang sama yang mendukung pertanian tentu saja ya, seperti biologi, kimia, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah karena kan mahasiswa itu kan berasal dari siswa dari berbagai sekolah, di mana itu berasal dari berbagai wilayah ya yang ada di Indonesia, yang tentu saja kita butuh untuk menyamakan bekalnya gitu di semester 1 dasarnya. Jadi mata kuliah dasar. Kemudian di semester 2 itu ada nanti seperti genetika pertanian ya, mikrobiologi yang sudah mulai agak dasar tapi sudah agak menjurus ke pertanian. Kemudian ada pengantar ilmu pertanian dan juga ada praktik pengenalan pertanian ya, P3 atau homestay ya dulu Alwi ya. Jadi di semester 2 menuju semester 3 itu ada homestay biasanya kita menyebutnya ya, namanya praktik pengenalan pertanian. Nah itu kenapa homestay, karena mahasiswa itu tinggal di rumah petani. Jadi selama 7 hari mengikuti kegiatan petani ya, mengikuti kegiatan petani selama 7 hari. Jadi mulai dari bangun tidur. Nah kalau kan mahasiswa petani itu tidak semua backgroundnya tahu gitu ya secara nyata kegiatan petani itu seperti apa sih, kegiatan pertanian itu seperti apa sih gitu. Karena mungkin ada yang dari perkotaan ya, jadi tidak tahu realnya kehidupan pertanian itu seperti apa, sehingga ini memberikan bekal gitu bagi mahasiswa secara nyata bagaimana sih kehidupan pertanian itu sesungguhnya itu seperti itu. Kalau dulu Alwi gimana kesannya ya ketika itu? Dulu saya seneng banget sih bisa itu praktik pengenalan pertanian itu kan. Nah dulu saya itu bertempat di Wonoharjo Bu, di Tanggamus. Nah, terus praktik ini benar-benar kayak ngebantu kita tuh tahu Bu, gimana sih cara kita menanam langsung, gimana cara budidaya tanaman itu. Nah, kita tuh benar-benar langsung belajar ke petaninya Bu. Petani langsung. Iya. Jadi bangun tidur, bangunnya pagi, Iya. pagi banget nggak? Iya, benar-benar. Biasanya bangun siang bisa, petani oh ternyata harus bangun pagi, Iya. sudah siang panas Iya, dan sebagainya ya. saya udah panas nggak, udah nggak enak lagi kalau belahan. Nah terus selain itu kita juga benar-benar diajarin buat berinteraksi sama masyarakat langsung. Itu kita diajarin gimana kita buat berbaur sama masyarakat yang baik gitu. Terus emang banyak banget sih Bu pengalaman yang saya dapat pas ikut praktik pengenalan pertanian. Seru banget pokoknya. Seru banget ya. Jadi
apalagi bagi anak yang backgroundnya ya biasanya di perkotaan gitu ya, tidak tahu daerah misalnya pedesaan atau pertanian seperti apa. Nah itu akan menjadi bekal ya, bekal awal gitu ya bagi mahasiswa pertanian. Jadi seru ya Alwi ya kegiatannya, seru banget tuh teman-teman. Kemudian setelah semester 23, semester 3 itu ada mata kuliah awal pertanian ya, seperti dasar-dasar budidaya tanaman, dasar-dasar ilmu tanah, dasar-dasar perlindungan tanaman. Kemudian mulai semester 4, semester 5 itu mulai ada teknologi-teknologi seperti teknologi kultur jaringan, teknologi pemulihan tanaman, teknologi pasca panen, lalu pertanian presisi dan lain sebagainya. Karena kalau kita menyebutkan mata kuliahnya seluruh keseluruhannya itu kan akan banyak ya dan lama gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya mau tahu lengkap ya mata kuliahnya itu apa saja, itu bisa diakses di website jurusan agroteknologi. Nah lalu tadi flashback kayak tadi ya, kita yang di akhir semester 5 itu akan dibagi bidang minat masing-masing gitu. Jadi nanti Alwi minatnya kemana tadi ya, kalau ke apa tadi namanya budidaya ya itu akan ke situ gitu. Jadi nanti penelitiannya akan diarahkan ke situ. Kemudian ada mata kuliah wajib yang diambil tiap bidang minatnya gitu. Jadi seperti misalnya nanti Alwi minatnya ke teknologi budidaya dan agrowisata tadi. Jadi itu ada beberapa mata kuliah, ada sekitar 10 mata kuliah yang bisa dipilih gitu. Sebanyak 3 mata kuliah atau 9 SKS yang wajib kamu ambil gitu ya, terkait bidang minatnya, karena ya untuk membekali. Jadi karena itu akan menjadi bidang minat penelitian. Seperti kalau teknologi budidaya dan agrowisata itu ada teknologi produksi tanaman sedalia, teknologi produksi tanaman pangan, kemudian ada rekreasi dan agrowisata. Karena kan tidak hanya teknologi budidaya ya, misalnya ada yang berminat ke agrowisatanya. Jadi itu ada mata kuliah rekreasi dan agrowisata, ekologi dan estetika lingkungan, gitu, rekayasa tapak dan manajemen lanskap dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti kalau di semester menuju akhirnya semester 6 nanti akan ada KN pada umumnya ya, kuliah kerja nyata gitu. Jadi selain tadi yang di awal berbau ke masyarakat pertanian ya, kalau di P3 gitu, nanti di KKN itu kan akan ada langsung terjun ke masyarakat secara nyata yang pada keseluruhan masyarakat ya, tidak hanya di pertanian saja. Nanti akan bergabung dengan jurusan-jurusan lain atau dari fakultas lain. Lalu nanti semester 7 ada praktek umum, ada magang, kemudian nanti semester akhir, semester 8 itu penyusunan skripsi, jadi seminar usul, seminar hasil, kemudian ujian skripsi. Seperti itu jadi mata kuliahnya di jurusan. Banyak juga ya Bu mata kuliah. Banyak sekali, bisa dipilih pada mata kuliah pilihan. Nah setelah mata kuliah ini kan ada praktikum ya. Nah praktikumnya itu ngapain aja sih kalau di jurusan agroteknologi? Kalau praktikum ya, tentu saja kalau berbicara tentang pertanian tanpa praktek ya, itu seperti sayur tanpa garam gitu ya. Jadi kalau kita hanya kuliah di kelas saja tanpa praktik gitu ya, mungkin kurang gitu. Sehingga ketika ada mata kuliah yang 3 SKS seperti di mata kuliah semester pada dia 3 gitu, ada teknik budidaya, dasar-dasar budidaya tanaman, itu kan ada 2 SKS kuliah tetap muka, kemudian ada 1 SKS praktikum. Kemudian yang praktikum itu apa namanya, di laboratorium lapang terpadu. Jadi nanti ada praktik budidaya gitu. Misalnya kalau mata kuliah dasar budidaya ya, dari awal persiapan lahan, kemudian bagaimana menanam ya. Dulu Awi juga merasakan ya kesan itu gimana Wi, praktikum karena pertanian ya Wi, jadi harus praktik langsung gitu. Seru sih Bu. Seru ya. Ketika praktikum di lapang terpadu kita diajarin buat nyampur, diajarin buat ngolah lahan yang benar itu gimana, diajarin nanam. Dulu saya nanam kangkung Bu. Nah di situ kita gimana caranya kita merawat kangkung itu biar kangkungnya bagus. Terus tiap minggu kita disuruh buat mengukur tanamannya, terus ngitung jumlah daunnya gitu. Jadi emang seru banget untuk waktu praktikum dulu ya. Jadi namanya masuk pertanian gitu ya, pasti tidak jauh-jauh dari praktikum yang yang berinteraksi dengan tanaman lalu dengan media tanamnya gitu. Jadi membudidayakan, lalu
nanti misalnya ada diberi pupuk apa atau diberi perlakuan apa, Iya. lalu diukur gitu Iya. ya, diukur efeknya gitu. Misalnya diberi perlakuan ini nanti tinggi tanaman dan jumlah daun yang produksinya itu berapa, seperti itu. Kemudian kalau di mata kuliah dasar, misalnya ada kimia dasar, itu ada praktikum juga ya di laboratorium ilmu tanah seperti itu. Itu karena kita kan sifatnya sistemnya itu adalah resource sharing, jadi kita menggunakan laboratorium yang ada di Fakultas Pertanian gitu ya. Itu ada di jurusan lain, misalnya tadi laboratorium ilmu tanah seperti itu kita gunakan untuk praktikum mata kuliah kimia dasar. Kemudian kalau ada mata kuliah yang berhubungan dengan benih gitu, kita menggunakan laboratorium benih dan kemudian tanaman. Kemudian ada juga laboratorium ilmu tanaman di mana di situ dilaksanakan kegiatan-kegiatan in vitro seperti kultur jaringan ya, bioteknologi dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita udah nah, terus kita mau tahu tuh fasilitas-fasilitas yang ada di jurusan itu apa aja fasilitasnya. Oh tadi kelewat ya, mungkin disinggungnya sebentar naik lapang terpadu. Iya. Kita kan ada laboratorium lapang terpadu milik Fakultas Pertanian untuk mahasiswa melaksanakan praktikum gitu. Jadi ada suatu laboratorium lapang, di situ bisa praktikum seperti teknik budidaya pertanian, mata kuliah banyak ya, getah gula dan penyegar, perkebunan dan sebagainya. Di situ ada perkebunan, ada karet gitu ya, beberapa luasan karet dan sebagainya. Di situ untuk kegiatan praktikum dan juga untuk kegiatan penelitian. Nah kemudian terkait fasilitas ya yang ada di jurusan agroteknologi, tentu saja untuk mendukung mahasiswa dalam perkuliahan ya, kemudian dalam mengerjakan tugas-tugas itu ada yang namanya ruang baca. Pernah ke ruang baca? Pernah ya. Biasanya ngerjain tugas atau MP. Iya, ya. kita cari referensi. Jadi ada ruang baca nih teman-teman ya. Jadi di situ ada buku-buku, ada banyak buku-buku. Kemudian ada juga laporan-laporan sebagai referensi ya, seperti laporan P3, laporan PU, laporan agam ya, ada juga skripsi ya dari kakak tingkat itu ada. Jadi sebagai bahan untuk mengerjakan tugas atau untuk bahan untuk mengerjakan laporan-laporan seperti laporan tadi itu, dan untuk penyusunan skripsi juga bisa literaturnya dari skripsi kakak tingkatnya yang sebelumnya dari ruang baca jurusan agroteknologi. Tentu saja fasilitasnya kita ada ini ruang podcast gitu ya, jadi kita punya fasilitas podcast dan juga ruangannya gitu. Jadi untuk mendukung Perma Agroteknologi gitu ya dalam menyebarkan gitu informasi mengenai jurusan agroteknologi, mengenai Perma Agroteknologi dan sebagainya. Nah kemudian kita juga ada jurnal nih. Jadi ada, jadi sebaiknya memang, karena setiap mahasiswa ya yang mau lulus gitu ya, yang menyelesaikan studinya itu kan selain menyusun skripsi itu juga kalau di sini masih sebagai syarat juga, jadi wajib menyusun jurnal gitu. Jadi untuk syarat nanti kamu kalau mau lulus kamu harus membuat skripsi, dan juga skripsi itu nanti dituangkan ke dalam bentuk artikel ilmiah, dalam bentuk jurnal ilmiah gitu Alwi. Nah, jadi di sini di agroteknologi ini punya jurnal yang namanya Jurnal Agrotek Tropika. Ini sudah terakreditasi Sinta 2 ya, ini sudah lumayan ya, sudah ini, dan semoga saja nanti bisa berkembang lagi menuju Scopus seperti itu. Lalu ada anaknya lagi nih, anak jurnalnya gitu. Lalu ada baru ini, kita baru tahun ini membuat jurnal Agrotek Kultural. Jadi untuk memfasilitasi mahasiswa ya, untuk yang yang akan menyelesaikan studi gitu, jadi bisa terbit di tempat kita sendiri ya, untuk jurnal Agrotek Kultural seperti itu. Ternyata fasilitasnya lengkap juga ya, yang ada di agroteknologi ini. Emang udah perfect ya agroteknologi. Nah untuk prospek kerja dan cerita Alwi sendiri gimana? Nah, kalau membicarakan prospek kerja ya, nah mungkin ini seru karena akan ada banyak mungkin pengalaman-pengalaman dan sebagainya yang nanti dari kakak alumninya ya. Semoga nanti ada sesi podcast sendiri gitu dengan alumni gitu terkait perjalanan
bagaimana sih meraih kesuksesan di dunia kerja dan sebagainya. Tapi untuk prospeknya itu sendiri itu ada di profil jurusan agroteknologi ini bisa menjadi yang pertama pelaku dalam bidang pertanian, kemudian yang kedua ini bisa sebagai pengusaha dan atau profesi, kemudian yang ketiga ini bisa sebagai peneliti atau pendidik gitu. Jadi ada banyak nih lingkupnya, ini bisa jadi misalnya sebagai teknisi lapangan, kemudian bisa menjadi agronomis misalnya di suatu perusahaan perusahaan pestisida, perusahaan benih dan lain sebagainya, bisa menjadi manajer kebun kalau misalnya nanti ada kan di Kalimantan ada kebun kelapa sawit gitu, menjadi manajer kebun. Kemudian ada juga bisa menjadi kalau misalnya ingin menjadi pengusaha, bisa menjadi pengusaha bibit gitu ya, ataupun pengusaha kemudian ada bisa menjadi konsultan pertanian, kemudian bisa jadi peneliti nih, terakhir menjadi peneliti baik di balai-balai penelitian tanaman gitu, atau di BRIN atau di mana saja. Kemudian bisa menjadi penyuluh pertanian juga ya, ini banyak alumni yang menjadi penyuluh pertanian. Kemudian bisa juga menjadi pendidik gitu, karena saya juga adalah alumni dari sini, dari jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung gitu. Dulu saya tahun 2013 ya masuknya gitu, lulus di tahun 2017 saya satunya. Terus saya juga dari sini gitu, jadi bisa juga menjadi pendidik seperti itu. Tentu saja melanjutkan studi ya, lalu bisa menjadi pendidik seperti itu alumni prospek kerjanya ya. Kadang kita kan kayak ragu kan, tanya-tanya tuh nanti lulus jadi apa kalau kuliah di pertanian. Ternyata kalau dilihat dari prospek kerja itu bagus banget kan Bu. Nah jadi kita tuh nggak ragu lagi buat ngambil kuliah di pertanian gitu kan. Makanya ayo teman-teman dari SMA SMK Sederajat gitu ya. Ayo teman-teman masuk di agroteknologi teman-teman. Sampul. Iya di Sampul. Nah nanti mungkin supaya lebih menarik ya, supaya lebih relate lagi dengan prospek pekerjaan. Nah nanti kita bisa undang-undang ya alumni gitu ya, diadakan podcast dengan alumni yang di 3 bidang tersebut gitu. Jadi bagaimana sih? Nah ini Bu yang terakhir, kata penutup dari Bu ini yang mau disampaikan buat penonton ini apa itu? Kata penutup ya. Ya betul. Jadi mungkin penutupnya adalah kembali lagi karena kita hari ini membahas mengenai jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dari tadi visi misinya, sejarahnya, kemudian bahwa kita sudah terakreditasi internasional ya, ASIIN, kemudian unggul dan PT, sehingga kita nih bersama-sama mengajak gitu bagi adik-adik mahasiswa, bagi adik-adik calon mahasiswa ya dari SMA, SMK dan sederajat itu ayo bergabung ke jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Seperti itu ya Alwi ya. Ayo adik-adik, ayo semuanya teman-teman yang mau gabung, join us ya. Nah mungkin kita udah di akhir podcast ya Bu. Terima kasih buat Ibu udah ngasih penjelasan terkait jurusan agroteknologi, udah ceritain sejarah yang ada di agroteknologi ya Bu. Terima kasih kembali, saya sudah diundang di Pakistan. Oh iya buat teman-teman jangan lupa buat follow akun YouTube kami, kemudian ada akun Instagram kami juga, nanti kita cantumin di bawah. Sekian podcast dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.